Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber dan teman-teman semuanya channel Dukun Mobil Nono. Di belakang saya ini ada mobil Panther dari ini platnya Sidoarjo. Mungkin pemilik dari Surabaya ini. Ini mesinnya ngobos. Jadi ngobos tadi sudah kita bongkar, kita turunkan. Ternyata permasalahannya agak rumit ya, bukan sekedar ngobos biasa tetapi sudah ada kerusakan di liner dan sekernya. Jadi kemungkinan ini tidak serta-merta bisa dibalik begitu saja, tapi masih perlu penanganan di bengkel bubut, yaitu ini karena linernya pecah. Jadi mari kita lihat dahulu seperti apa kerusakannya. Ini mesinnya sudah kita bongkar ke semuanya. Kalau masalah di metalnya nggak apa-apa, baik-baik saja. Tetapi karena ini permasalahannya adalah ngobos, jadi ngobos itu permasalahannya ada di seker, ring seker dan linernya. Ini sudah kita lepasi semuanya. Kondisi sekernya seperti ini. Sekernya sudah rusak satu di silinder nomor 3. Nomor telu ya, ya sekernya ya. Di silinder nomor 3 itu sudah macet, jadi ring sekernya ini sudah macet. Bahkan sekernya cuil di sini. Nah, ini cuil di sini. Tapi heran juga, kemarin tenaganya masih bagus. Karena walaupun ini cuil, ternyata ini ring seker nomor 2, kompresi nomor 2 ini masih bisa bekerja. Yang satu sudah macet, tidak bisa mengembang ini. Dan linernya itu juga baret, bahkan pecah. Jadi ini sudah kita periksa. Yang nomor 3 ini sudah nggak bisa dipakai sekernya. Nomor 2 masih bisa, yang lainnya masih bisa dipakai. Ini sekernya masih bisa dipakai, Nah, sekarang mari kita lihat kondisi linernya seperti apa. Nah, mari kita lihat, kita analisa. Ini linernya yang macet itu di sini. Jadi ini baret dalam sekali, sudah tidak bisa dipakai, dan ini pecah juga. Nah, seperti ini. Ini linernya pecah. Ini nggak bisa dipakai. Tapi yang lainnya masih bisa dipakai semua, normal, nggak ada cacat. Sedangkan aksernya ini masih bagus, tidak perlu bubut akser dan tidak perlu ganti metal karena masih bagus. Lihat metalnya seperti ini, semuanya masih bagus. Nah, berhubung ini linernya pecah, tentu saja ini tidak serta-merta bisa diganti begitu saja, teman-teman. Tidak bisa kita mengganti langsung liner seperti ini, karena kalau sudah pecah begini, otomatis pecahan ini akan melukai bloknya. Jadi bloknya akan cacat. Karena kalau ini pecah, ini otomatis kalau terjadi ledakan ini akan bergetar dan bergesek, sehingga akhirnya dinding silinder itu akan mengalami pergeseran atau perubahan, agak aus sedikit. Nah, kalau kita memasang liner yang baru dengan tidak memperbaiki dulu di bengkel bubut, nanti yang terjadi apa? Nanti linernya itu juga tidak akan presisi di bloknya. Otomatis nanti juga akan bisa pecah lagi. Jadi seperti itu. Masih ngobos dan juga bisa pecah lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini harus dibawa ke bengkel bubut bloknya. Jadi kita lihat dulu ya, bekas yang pecah ini di bloknya itu bagaimana. Nah, bisa kita lihat, teman-teman, ini akibat boring atau liner yang pecah. Jadi liner yang pecah ini karena ia terus bekerja dan terus menerima beban ledakan, akhirnya ini bergerak-gerak dan akhirnya menggerus blok dinding silinder ini. Nah, ini walaupun sedikit diraba, ini ada sedikit menggelombang. Nah, menggelombang begini, ini kalau kita pasang liner yang baru, otomatis ini kan lebih rendah posisinya daripada yang utuh ini. Kalau terjadi ledakan, nanti linernya itu juga lama-lama akan pecah lagi mengikuti alur di blok silinder ini. Jadi ini solusinya harus di shock ulang. Nah, kita tinggal pakai metode yang bagaimana? Apakah di shock ulang ini dan diganti dengan liner baru ke semuanya, itu otomatis linernya harganya 3.400.000 atau 3.500.000 ditambah ngesok yang satu ini untuk membetulkan kondisi liner yang seperti ini. Terus metode kedua yang lebih murah, yaitu di shock salah satu dengan diganti liner buatan, yang 1, 2 dan 4 ini dibalik. Itu cara yang lebih murah. Kita kalau dengan cara yang lebih murah itu, kita hanya akan
shock ini satu buah ini seharga mungkin sekitar 600 sampai 700 ribu untuk satu silinder ini, dan yang lainnya itu tidak, karena ini bisa kita balik. Jadi membalik 3 itu ongkosnya 300 ribu, 3 itu ongkosnya 300 ribu, dan ini mungkin 700, berarti 1 juta. Nah, kalau dengan cara yang mahal, ini diganti liner semuanya, yang ini di shock lagi terus dipasang liner, itu liner 3.400.000 ditambah ongkos shock ini mungkin 500, jadi sekitar 4 juta. Jadi perbandingan biaya itu kalau kita sistem irit yang 1, 2, dan 4 ini dibalik dan ini di shock, ini akan mengeluarkan biaya sekitar 1 juta untuk 4 silinder. Nah, kalau di shock double jenis shock lagi dan ganti liner yang baru, itu biayanya 3.500.000 ditambah 500.000, berarti 4 juta. Selisihnya berarti 3 juta. Kalau sistem irit 1 juta, sistem orisinil semua itu nanti akan ketemu biaya blok, biaya repair ini 4 juta, belum termasuk ongkos kirim. Untuk ongkos kirim ke bengkel bubut, seperti itu kira-kira. Jadi tinggal pilih yang mana, kita akan konfirmasi dulu sama pemiliknya. Jadi begini teman-teman, apabila liner itu dalam blok sinter sudah pecah, terjadi pecah seperti ini pecah di sini sama retak di sini. Ini kalau kita ganti liner yang baru dengan kita pasangkan secara langsung, nanti tidak akan berhasil, karena saya sudah pernah mengalami, yaitu kalau liner sudah pecah diganti liner yang baru itu tidak akan berhasil karena bloknya sudah tidak presisi. Jadi kita sudah pernah mengalami hal tersebut. Semoga dengan pengalaman tersebut akan kita menjadi lebih berpengalaman dengan tidak langsung memasang liner yang baru, tetapi harus repair dulu di bengkel bubut. Jadi di shock lagi, di honing ulang, disilinderkan lagi, istilahnya seperti itu, biar awet. Jadi juga kita bisa memakai cara yang telah kita sebutkan tadi, cara murah dan cara mahal. Kalau cara mahal, biaya liner saja itu 4 juta, sedangkan kalau cara murah, biaya liner itu 1 juta. Jadi selisihnya 3 juta. Itu belum termasuk sama seker yang akan kita ganti 1 biji tadi. Jadi kalau 1 biji tadi, kalau kita cara murah, ya kita akan mengganti 1 saja, itu murah sekitar 200.000. Tapi kalau mengganti baru semuanya, berarti totalnya nanti liner 4 juta ditambah seker 1.200.000 sama dengan 5.200.000 ya, karena liner yang diperbarui ke semuanya tadi habisnya 4 juta ditambah seker baru itu 1.200.000, berarti 5.200.000. Nah, selisihnya seperti itu. Kalau sistem yang murah, linernya yang 3 dibalik, yang 1 di shock, 1 di shock 1 dan di coulter sesuai dengan ukuran seker, 1 juta ditambah 200.000 seker bekas. Jadi biayanya seperti itu. Nah, jadi tinggal pilih yang mana, nanti kita akan rundingan sama yang punya mobil, karena ya seperti itu, bloknya sudah cacat, tidak bisa kita pasang liner ini secara langsung, harus melalui repair dulu di bengkel bubut, seperti itu. Kalau liner tidak pecah, akan langsung kita balik tanpa masalah, itu bisa. Tapi kalau liner sudah pecah, itu pertanda bloknya sudah bermasalah, tidak bisa dikerjakan langsung di balik linernya, tapi harus direpair dulu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Tapi hebatnya ya, karena 3 silinder itu masih normal, kemarin tenaganya masih bagus, tidak drop, hanya saja ngobos seperti itu, karena baretnya sudah dalam seperti ini, ngobos. Tapi untuk tenaganya itu masih lumayan oke. Terima kasih teman-teman.